حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Hadirin, hari ini manusia menghubungkan keadaan-keadaan yang datang di alam semesta dengan alam semesta itu sendiri. Terjadinya satu keadaan, maka dihubungkan dengan benda-benda, dihubungkan dengan makhluk, maknanya dihubungkan dengan alam semesta itu sendiri. Padahal hadirin, apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak ada sedikit pun hubungan dengan makhluk, dengan benda-benda di alam semesta ini. Keadaan-keadaan yang terjadi di alam semesta, baik secara infiradi maupun secara istimai, maka keadaan-keadaan ini terjadi karena amal yang dibuat oleh manusia. Manakala amal yang dibuat manusia adalah amalan yang baik, maka akan datang keadaan-keadaan yang baik. Tetapi manakala amal yang dibuat manusia adalah amalan yang buruk, maka akan datang keadaan-keadaan yang buruk dalam kehidupan manusia. Maka hadirin, apabila datang keadaan yang buruk dalam kehidupan kita, maka jangan lihat kekurangan asbab dalam kehidupan kita. Jangan lihat kekurangan materi dalam kehidupan kita. Apabila datang keadaan yang buruk dalam kehidupan kita, maka cek amal yang kita buat. Hendaknya kita perhatikan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Apakah perintah-perintah Allah kita sudah sempurnakan, atau perintah-perintah Allah kita abaikan? Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan dalam kehidupan ini manusia sebagai asyraful makhlukat, makhluk yang terbaik, mempunyai 4 nisbah, mempunyai 4 hubungan hadir, mempunyai 4 status atau kedudukan. Nisbah hubungan yang pertama untuk manusia yaitu nisbah hewaniyah, hubungan dengan hewan, hubungan dengan binatang hadir. Kemudian nisbah hubungan yang kedua untuk kehidupan manusia yaitu nisbah hubungan dengan malaikat, hubungan dengan malaikat. Kemudian nisbah hubungan yang ketiga dalam kehidupan manusia yaitu nisbah hubungan sebagai khilafah, menjadi khalifatullah, khalifahnya Allah. Kemudian hadirin, nisbah manusia yang keempat yaitu nisbah menjadi penerus kerja kenabian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang pertama hadirin, manusia ini punya hubungan dengan hewan. Nisbah hubungannya dengan hewan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hewan makan, maka manusia pun makan juga. Hewan punya anak, manusia pun punya anak. Hewan kawin,
maka manusia pun juga hadirin. Sebagian hewan membuat tempat tinggal, maka manusia juga membuat tempat tinggal hadirin. Nah, untuk keperluannya, manusia punya hubungan yang erat, yang sama seperti mana hewan. Tetapi apa perbedaan manusia dengan hewan? Perbedaan manusia dengan hewan, manusia dalam memenuhi keperluannya, maka dia akan melihat apa perintah-perintah Allah dalam keperluan tersebut, apa sunnah Rasulullah dalam keperluan tersebut. Hadirin, manakala manusia makan, maka ketika makan dia akan melihat di dalam makan ini apa perintah Allah, di dalam makan ini apa sunnah Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hewan makan hadirin, dia tidak ada aturan, tidak akan menyebabkan alam semesta ini keadaannya menjadi berubah, karena tidak datang syariat kepada hewan, tidak datang perintah kepada hewan. Satu ekor kucing dia mengejar tikus hadirin, dia memakan tikus. Apakah kucing ini dikatakan zalim? Apakah kucing ini dikatakan zalim? Tidak hadirin, karena kepada hewan tidak datang perintah apapun. Bagaimana dia mau makan, apa yang dia akan makan, terserah kepadanya hadirin, tidak ada aturan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hadirin ketika akan makan, untuk keluar daripada sifat hewaniyah, maka dia perlu melihat apa perintah Allah dalam makan, apa sunnah Rasulullah dalam makan. Semua orang pun makan hadirin yang mulia, tapi orang yang beriman sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, dia akan melihat perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah manusia ini untuk urusan makan saja tidak melihat perintah Allah, tidak melihat sunnah Rasulullah, maka hadirin sebenarnya dia telah meninggalkan sifat insaniat, sifat manusia, masuk dalam sifat hewan. Diajarkan kepada kita apa makanan yang boleh kita makan, apa makanan yang tidak boleh kita makan. Diajarkan kepada kita bagaimana cara makan. Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hewan tidak ada aturan bagaimana dia akan makan, apa yang dia akan makan, apa caranya dia makan, terserah kepadanya. Diajarkan kepada kita makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk. Satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapan satu orang, dia makan dengan tangan kiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Kul biyamini," makanlah dengan tangan kanan kamu. Makanlah dengan tangan kanan kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sudah jelas dia bersalah. Makan dengan tangan kiri, berkhilaf dengan sunnah Rasulullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Tetapi hadirin, untuk menutupi kesalahannya, maka dia mengatakan tangan kanan saya tidak dapat diangkat. Tangan kanan saya tidak dapat diangkat. Maknanya dalam keadaan sakit. Padahal hadirin yang mulia, tangan kanannya dalam keadaan sehat.
tidak sakit. Nabi SAW dikabarkan oleh Jibril bahwasanya tangan kanan orang tersebut tidak sakit. Ulama mengatakan, Hadrat Maulana Sa'ad Daman Barakatuh mengatakan, dia memberikan uzur yang dusta. Dia memberikan uzur yang dusta. Beliau mengatakan manusia mempunyai sifat untuk menutupi keburukannya, untuk menutupi kesalahannya di hadapan orang lain. Terkadang dia mengingkari kebenaran, atau terkadang dia menutupi uzur, menutupi keburukannya dengan uzur yang dusta. Saya ini ada uzur, tapi bohong. Sebenarnya tidak seperti itu. Supaya apa hadirin? Untuk mendiamkan orang yang menegurnya. Dalam kehidupan kita sering terjadi, ketika orang menegur kesalahan kita, maka kita pun berpikir, apa alasan yang dapat saya berikan supaya orang yang menegur saya minta maaf kepada saya. Oh, minta maaf Pak, saya tidak tahu rupanya Bapak seperti ini. Padahal yang disampaikan itu yang dusta. Nabi SAW dikabarkan oleh Jibril. Nabi SAW dikabarkan oleh Jibril, tangan kanannya dalam keadaan sehat. Tetapi untuk mendiamkan orang yang di depan, maka dia memberikan uzur yang dusta. Sehingga Nabi SAW telah berdoa untuknya. Nabi mengatakan, mudah-mudahan tangan kanan kamu tidak dapat diangkat lagi. Dalam riwayat, mulai sejak itu tangan kanan yang sehat tersebut tak dapat diangkat lagi untuk menyuapkan makanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu sunnah yang kecil hadirin, bukan berhubungan dengan maksud kedatangan Nabi, Pak. Nabi tidak diutus untuk makan, Pak. Dan juga bukan berhubungan dengan ibadah seperti mana sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tetapi berhubungan dengan sunnah adat, sunnah kebiasaan, sunnah dalam keperluan untuk urusan makan. Tapi manakala sunnah diingkari hadirin, manakala untuk mendiamkan orang yang menegur atas sunnah yang dia tinggalkan, dia memberikan uzur dusta. Akhirnya hadirin, satu bahagian anggota tubuh tercabut kemampuannya. Tercabut kemampuannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini berapa banyak sunnah-sunnah yang diingkari. Hari ini berapa banyak sunnah Nabi kita tidak mampu membuatnya, maka kita buat alasan-alasan hadirin. Padahal aslinya kita tidak mampu membuatnya. Sunnah dalam adat, sunnah dalam ibadah, sunnah dalam dakwah, sunnah untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mentazkir kita keluar di jalan Allah, maka tanpa sadar terkadang jawaban kita seperti pengingkaran kepada sunnah. Apa yang terjadi hadirin? Kemampuan umat untuk mengamalkan agama menjadi tercabut. Kemampuan umat untuk bergerak di dalam agama menjadi tercabut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan manusia dengan hewan, manusia dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dalam memenuhi keperluannya, dia melihat perintah Allah dan sunnah Rasulullah di dalam. Kalau hewan tidak hadirin yang mulia.
untuk urusan makan, untuk urusan rumah, untuk urusan kawin hadir. Mau kawin dengan siapapun, ada hewan kawin dengan induknya sendiri hadir. Apakah hewan ini berdosa? Apakah hewan ini berbuat zalim hadir? Tidak, karena tidak ada perintah Allah kepadanya. Tetapi manusia dalam memenuhi keperluannya, maka dia melihat apa perintah Allah dalam urusan makanan, dalam urusan pakaian, pakaian yang menutup aurat, memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan pakaian kepada anak istri, tapi pakaian yang menutup aurat. Semua orang memberikan pakaian, tetapi apakah ketika kita memberikan pakaian kepada anak dan istri kita, ini pakaian yang diberikan ini mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Nabi atau tidak hadir? Terkadang pakaian yang diberikan berkhilaf dengan perintah Allah, berkhilaf dengan sunnah Nabi hadirin. Bahkan sebagian orang hadirin yang mulia seolah-olah memakai pakaian, tapi kalau dilihat seperti orang yang telanjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga untuk makan, tempat tinggal. Begitu juga untuk kendaraan dan untuk nikah. Maka ada keperluan-keperluan di dalamnya, diatur oleh agama. Di dalamnya ada perintah-perintah Allah dan ada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbat yang kedua hadirin yang mulia, manusia ini ada hubungan dengan malaikat. Malaikat diberikan perintah untuk beribadah. Malaikat diberikan perintah untuk beribadah. Maka manusia juga diberikan perintah untuk beribadah. Nah, di mana perbedaan yang antara manusia dengan malaikat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau malaikat diberikan perintah untuk beribadah, maka dalam kehidupan malaikat tidak ada takaza keperluan. Tidak ada takaza makan, tidak ada takaza minum, tidak ada takaza kendaraan, tidak ada takaza nikah. Secara penuh konsentrasi, apabila Allah Ta'ala perintahkan, maka itu saja yang dia buat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mempunyai sifat tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, manusia diberikan perintah untuk beribadah. Menjadi maksud diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadat kepadaku. Tetapi hadirin, manusia dalam mengerjakan ibadah dia harus menekan keperluan. Dalam mengerjakan ibadah, manusia harus meninggalkan kebutuhannya. Dalam mengerjakan ibadah, manusia harus mengesampingkan keperluan-keperluan hidupnya, meninggalkan apa yang sedang dia buat untuk datang kepada ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk datang kepada amalan salat 5 kali setiap hari, maka manusia harus meninggalkan keperluan.
Manusia perlu tidur, datang takaza mengantuk. Maka manakala takaza mengantuk datang, dalam takaza tersebut Allah berikan perintah untuk sholat. Kalau malaikat tidak ada takaza tidur, manusia ada takaza tidur. Keperluan tidur diberikan juga, perintah untuk sholat diberikan juga. Diberikan takaza puasa, maka manusia diberikan takaza lapar. Allah berikan kelaparan kepada manusia, datang rasa lapar. Rasa lapar datang hadirin, maka takaza untuk berpuasa Allah berikan. Takaza makan Allah berikan, untuk berpuasa Allah Ta'ala berikan. Kalau malaikat tidak ada makan, tidak ada rasa lapar. Nah, manusia diberikan rasa lapar, perlu makan, tapi dalam keadaan lapar tersebut Allah Ta'ala perintahkan untuk berpuasa. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia mengumpulkan harta. Malaikat tidak perlu harta. Dengan usahanya, dengan pekerjaannya, manusia mengumpulkan harta. Maka setelah harta terkumpul yang menjadi miliknya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perintah untuk berzakat. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari jual beli maka manusia dapat harta. Dari harta tersebut dia penuhi keperluan-keperluannya, kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi manakala sudah cukup nisabnya, sudah cukup waktunya, maka diberikan perintah untuk menunaikan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan malaikat sama-sama diberikan perintah untuk beribadah. Perbedaannya hadirin, malaikat dalam beribadah dia tidak perlu meninggalkan apapun. Tapi manusia dalam beribadah untuk menunaikan perintah Allah, maka dia harus meninggalkan keperluannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apabila manusia, orang-orang Islam, orang-orang beriman berani meninggalkan keperluan-keperluan hidupnya untuk mentaati perintah Allah, untuk menegakkan agama, berjuang di jalan Allah, maka hadirin, nilai daripada orang Islam ini, nilai manusia ini akan lebih tinggi daripada malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nisbat yang kedua hadirin. Maulana Umar Al-Puri rahimahullah mengatakan, manusia terletak di pertengahan di antara hewan dengan malaikat. Manusia terletak di pertengahan di antara hewan dengan malaikat. Hewan punya keperluan, manusia punya keperluan. Perbedaannya dalam memenuhi keperluan, manusia melihat apa perintah Allah di dalam, apa sunnah Rasulullah di dalam. Kemudian manusia dengan malaikat sama-sama diberikan perintah untuk beribadah. Apa perbedaannya? Manusia ketika memenuhi perintah Allah untuk beribadah, maka keperluannya harus dia tinggalkan. Kebutuhan yang sedang dia buat harus dia tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala manusia dalam memenuhi keperluan tidak melihat perintah-perintah Allah, tidak melihat sunnah Rasulullah. Tadi dalam takrir disampaikan hadirin, lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha, punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha,
punya hati tapi tidak dipakai untuk berfikir hadirin. Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah lagi. Hadirin, orang yang dalam kehidupan dunia ini tidak melihat perintah-perintah Allah, tidak menunaikan perintah-perintah Allah, sibuk di dalam keperluan-keperluannya, sibuk memenuhi hajat-hajatnya, dan dalam menunaikan hajat tersebut pun maka tidak dipandang, tidak sedikit pun dilihat apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini baik, ini tidak baik, apakah ini boleh, ini tidak boleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, manusia seperti ini hadirin lebih buruk daripada binatang. Dalam satu ayat Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa untuk mengingat kami, lupa beribadat kepada kami, lupa untuk mentaati perintah-perintah kami, menentang perintah-perintah kami, malas-malas dalam mentaati perintah kami, malas-malas dalam kerja yang diberikan kepada mereka untuk dakwah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi mereka kehidupan yang sempit. Sempit kehidupan. Rumah besar tapi kehidupan terasa sempit hati. Rumahnya besar tapi sempit kehidupan. Tapi lihat orang-orang dakwah hadirin, rumahnya kecil-kecil, tapi mampu menampung jemaah masturah ke rumah. Kenapa? Karena hatinya lapang. Pak, rumah saya kecil, macam mana jemaah masturah masuk? Gak apa-apa rumah bapak kecil, yang penting hatinya besar. Tapi kalau lupa dalam mentaati perintah Allah, maka di dunia Allah sempitkan hatinya. Allah cabut sakinah, ketenangan daripada hatinya. Itu di dunia. Susah di dunia Allah buat. Di dalam asbab kesenangan Allah berikan kesusahan. Dalam asbab kesenangan Allah berikan kesusahan. Hari ini manusia berpikir kalau dia punya asbab-asbab kesenangan, maka dia akan menjadi senang. Sehingga 24 jam terus-menerus buat usaha mencari asbab-asbab yang dia pikir dapat menyenangkan dirinya. Dia salah paham. Padahal ketenangan, kesenangan bukan daripada asbab-asbab tersebut. Ketenangan Allah Subhanahu wa taala berikan hanya melalui mentaati perintah Allah. Di dunia hadir. Di akhirat bagaimana? Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti di akhirat dia mengatakan Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari ini? Padahal di dunia aku melihat, mataku ini melek, melihat. Tapi kenapa di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalik, demikianlah atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, telah datang kepada kamu perintah-perintah kami, bahkan telah datang kepada kamu orang-orang yang mendakwahi kamu. Datang ke rumah kamu, tutup pintu, assalamualaikum, ada bapaknya bu,
Bapak itu bilang nanti kalau ada jemaah-jemaah itu datang, bilang aja bapak nggak ada. Allah ceritakan dalam Al-Quran, atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, perintah-perintah kami. Al-Quran ada di rumah-rumah kamu, tapi tak pernah kamu baca, tak pernah kamu pegang, sehingga berdebu Al-Quran di rumah. Tengoklah di rumah hadirin yang mulia, bagaimana keadaan Al-Quran kita, Pak. Kalau masih cantik Al-Quran kita, maknanya tak pernah dipegang Al-Quran ini. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, hak Al-Quran minimal setahun 2 kali perlu dikhatamkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ada di rumah kamu. Orang-orang datang ke rumah kamu untuk memberikan dakwah, tapi kamu tidak mengindahkannya. Fanasita, kamu melupakannya. Kamu tidak mengindahkannya. Kamu membiarkannya. Seperti mana Nabi Nuh alaihi salam telah mengkakuzarikan kerjanya kepada Allah. Allah akan kuzarikan kerja Nabi Nuh kepada umat ini. Kenapa hadirin? Karena umat ini akan buat kerja seperti mana kerjanya Nabi-Nabi. Ibadat Nabi-Nabi terdahulu tidak diceritakan, berapa banyak sholatnya, berapa banyak puasanya. Tapi akhirnya hadirin, dakwah Nabi-Nabi terdahulu Allah ceritakan di dalam Al-Quran hadirin. Mengapa? Karena umat ini Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kerja seperti mana kerjanya Nabi-Nabi. Apa Nabi Nuh katakan? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku telah berikan dakwah kepada kaumku malam hari siang hari. Nabi Nuh dakwah malam hari siang hari. Hari ini kita umumnya dakwah siang hari, Pak. Tapi Nabi Nuh dakwahnya malam hari juga, siang hari juga. Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Isya, pada akhir sepertiga malam pertama, jadi kalau malam itu dibagi 3, maka sepertiga malam pertama akhirnya, kurang lebih di antara jam 10 sampai jam 11. Setelah sholat Isya, apa yang dibuat Nabi, Pak? Pulang ke rumah. Nabi SAW akan pergi ke muhala orang-orang Ansor. Dakwah kepada orang-orang Ansor, menceritakan pengorbanan orang-orang Muhajirin di Mekah kepada orang-orang Ansor, supaya dalam hati orang-orang Ansor ada kehormatan, memuliakan orang-orang Muhajirin. Bagaimana susahnya orang-orang Muhajirin, bagaimana penderitaan orang-orang Muhajirin, bagaimana teguhnya mereka dalam memegang agama ketika berada di Mekah. Maka cerita ini Nabi SAW ceritakan kepada orang-orang Ansor. Nabi dakwah. Nah, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, sesungguhnya aku dakwah kepada kaumku malam hari dan siang hari. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Maka tidaklah bertambah atas dakwahku kecuali mereka lari daripadanya. Nabi Nuh buat dakwah, maka kaumnya lari daripadanya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Dan ketika aku dakwah kepada mereka supaya engkau mengampuni mereka, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka, menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Gak mau dengar. Makanya hari ini kalau kita buat dakwah, ada orang tidak dengar, kita dapat sunnahnya Nabi Nuh.
Tapi nggak akan sampai orang tutup telinga, Pak. Paling mukanya aja, tak kemana-mana, Pak. Nggak mau dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah yang dibuat Nabi Nuh, hadirin yang mulia. Kamu tidak mau mendengarnya. Fanasitaha, kamu telah melupakannya. Allah mengatakan wa kadzalika yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu pun kami lupakan, kata Allah. Di dunia dalam keadaan melihat, melek, tapi di akhirat dalam keadaan buta. Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang buta, hadirin. Di dunia buta. Allah cabut nikmat penglihatan daripadanya. Tapi walaupun buta, hadirin, jadi hafid-hafid Al-Qur'an. Buta. Kita diberikan karunia mata. Berapa banyak kita baca Al-Quran satu hari, hadirin? Sudah berapa ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal dengan kemampuan kita, hadirin? Padahal mata kita dapat melihat. Nah, begitu banyak hamba-hamba Allah dari kecil, dari lahir sudah Allah cabut nikmat penglihatannya, Pak. Banyak ulama mengatakan, kalau kamu mau tahu satu-satu nikmat, berapa besarnya nikmat tersebut, maka tanya kepada orang yang Allah tidak berikan nikmat itu kepadanya. Kita ini karena dari lahir sudah ada mata, kita dapat melihat apa-apa biasa saja. Tapi coba tanya kepada orang yang buta, Pak, tidak dapat melihat, betapa besar nikmat mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia Allah berikan kesempitan, dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dalam keadaan buta. Manakala hadirin sibuk memenuhi keperluan hidup, meninggalkan ibadat, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan menunaikan keperluan tersebut tanpa memandang perintah-perintah Allah di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manakala manusia diusahakan, maka akan keluar daripada sifat hewaniyah. Melalui ibadat akan mempunyai nisbat hubungan dengan malaikat, hadirin. Maka dari ibadat apabila diusahakan akan sampai kepada sifat akhlak, yang mana dengan akhlak manusia di dunia ini akan menjadi khilafah, menjadi khalifah. Ini nisbat yang ketiga, hubungan manusia yang ketiga. Selain menunaikan ibadat perintah-perintah Allah di dunia, maka manusia menjadi wakil, menjadi khilafat Allah di muka bumi. Dan inilah maksud manusia diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Rabb kamu mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Padahal malaikat ada, hadir. Nah, malaikat walaupun ibadatnya jutaan tahun, ribuan tahun, tetap tidak bisa menjadi khalifah. Tidak bisa menjadi khalifah. Tetapi manusia daripada ibadat sampai kepada sifat akhlak, maka hadirin, dia akan menjadi mazhar, menampakkan, menyatakan sifat-sifat Allah di permukaan bumi ini. Sifat-sifat yang dapat dinyatakan, sifat-sifat yang dapat ditampakkan.
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan makan hadirin. Maka melalui nikmat yang Allah taala berikan kepadanya, melalui rezeki yang Allah taala berikan kepadanya, maka manusia akan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Memberikan makanan kepada orang yang lapar. Melebihkan makanan ketika memasak di rumah diberikan kepada tetangga hadirin. Hak daripada tetangga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Dia pun mengasihi manusia, menyayangi manusia, menyayangi makhluk-makhluk Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka Dia membawa sifat tersebut untuk memberikan maaf kepada orang lain. Memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'fu anhum." Maafkan mereka. Orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan ketinggian akhlak ketika kita merasa dan memang betul orang berbuat salah kepada kita, tapi manakala kita jumpa dengan orang tersebut, maka kita yang lebih awal meminta maaf kepada dia. Ini ketinggian daripada akhlak. Ketinggian daripada akhlak. Bahkan ulama mengatakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain, kita merasa itu juga adalah kesalahan kita. Keadaan-keadaan yang tidak baik yang datang di alam semesta ini, maka kita merasa itu adalah kesalahan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia menampakkan sifat-sifat Allah di muka bumi ini, maka manusia pun akan menjadi khalifah. Keluar daripada sifat hewan, kemudian beribadat kepada Allah, membawa seperti mana perintah yang datang kepada malaikat, dari ibadat menuju kepada akhlak hadirin. Dari akhlak tersebut, maka manusia akan menjadi khalifah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nisbat yang keempat diberikan kepada manusia, kepada umat ini hadirin, yaitu nisbat diberikannya kerjaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam masjid, mengajak manusia untuk masuk ke dalam masjid. Dan inilah yang menjadi maksud dalam setiap jaulah kita, dalam setiap gas kita. Bagaimana menghubungkan orang-orang beriman untuk dekat dengan masjid hadirin. Nabi SAW bersabda, "Man alifal masjid alifahullah." Barang siapa yang cinta kepada masjid, maka Allah akan mencintainya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, apabila kamu melihat satu orang bolak-balik pergi pulang ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Usaha kepada orang-orang beriman untuk membawa mereka ke masjid, menegakkan orang-orang beriman di dalam ibadah, menundukkan orang-orang beriman dalam halaqah taklim, dan memberikan semangat targhib kepada orang-orang beriman untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, manakala kerja ini kita buat di masjid-masjid kita, di kampung-kampung kita hadirin, maka maknanya kita sudah buat kerja nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa buat kerja di Mesir hadirin. Nabi Syuaib buat kerja di Madian, di tempatnya sendiri.
Nah, di tempat-tempat kita hadirin hidupkan amalan-amalan ini. Amalan-amalan masjid dihidupkan di masjid-masjid kita. Manakala kita keluar bersama jemaah, hidupkan amalan-amalan masjid. Yang mana dengan amalan-amalan masjid ini akan merubah keadaan hati setiap orang-orang yang beriman. Ada 4 amalan masjid yang besar: dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, dan khidmat hadirin. Hadraji Maulana Sa'ad Damat Berkatuh mengatakan, amalan masjid adalah amalan nubuwah. Amalan masjid adalah amalan tarbiyah, dan amalan masjid adalah amalan hidayah. Siapapun orangnya yang masuk dalam amalan masjid, bagaimanapun keadaannya, seperti mana Maulana Ilyas rahimahullah dalam Malfuzat mengatakan, kerjaku ini seperti dobi guard, laundry. Nah, kerjaku ini seperti laundry. Laundry itu semua pakaian masuk hadirin yang mulia. Macam manapun bentuknya, sekotor apapun keadaannya hadirin, masuk ke dalam laundry dan keluar daripada laundry dalam keadaan bersih. Nah, kerja dakwah ini hadirin, daripada golongan apapun masuk dalam kerja dakwah, status apapun masuk dalam kerja dakwah, backgroundnya, bagaimana keadaan sebelumnya, penipu, pencuri, pezina, macam-macam, orang taat, orang tidak taat, orang besar, orang kecil, dari keadaan-keadaan masing-masing masuk di dalam kerja dakwah ini. Ditempah di dalam masjid, ditempah di dalam masjid, menyibukkan diri dengan amalan-amalan masjid. Maka amalan-amalan masjid ini yang akan merubah kehidupan setiap orang. Amalan dakwah, amalan ta'lim wa ta'allum, amalan zikir ibadah, amalan khidmat. Manakala orang-orang Islam menyibukkan diri dengan amalan-amalan masjid, maka kehidupannya berubah 180 derajat. Sebelumnya hadirin, dari wajahnya, dari penampaknya nggak nampak orang Islam. Hadraji Maulana Sa'ad Damat Berkatuh mengatakan, pembeda Islam dengan kufur, yaitu dalam meninggalkan sholat, dalam ibadah. Islam dengan kufur dalam meninggalkan sholat. Tetapi pembeda orang Islam dengan orang kafir, orang yang bukan Islam, yaitu dalam sunnah Nabi SAW. Apabila dalam kehidupan orang Islam ada sunnah Nabi, maka begitu dilihat dapat dipastikan ini orang Islam hadirin. Nah, bukan hanya itu hadirin yang mulia, orang-orang yang sudah keluar memperjuangkan agama, keluar di jalan Allah, anak-anaknya masih kecil sudah memakai pakaian sunnah, sehingga satu kampung tahu, ini anak orang yang buat kerja agama, ini anak orang yang buat usaha agama. Kenapa hadirin? Karena hidup sunnah. Nampak dia ini orang Islam, tapi kalau tidak hidup sunnah, kita pun bingung kan? Kita mau ucap salam pun bingung. Ini orang Islam atau bukan orang Islam? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki tak nampak ciri-ciri Islam. Kenapa hadirin? Orang Islam mengatakan, itu kan sunnah. Dengan definisi, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, yang dipakai, yang ditinggalkan ya hadirin. Nah, harusnya yang dipakai, dikerjakan berpahala. Inilah pembeda, kata ulama kita, antara sahabat dengan umat akhir zaman. Sahabat mereka mengamalkan sunnah karena itu adalah sunnah.
Tapi hari ini umat meninggalkan sunnah karena itu adalah sunnah. Sahabat betul-betul memegang sunnah. Kenapa? Karena ini adalah sunnah. Ada satu ulama di Pakistan nanti, Maulana Jamshid rahimahullah, ulama besar, mengajar kitab hadis. Satu kali jemaah datang ke masjidnya, orang-orang mewah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika masuk waktu sholat, ada satu orang mewah berwudu di sampingnya. Dia pun berwudu juga. Tapi orang mewah ini seperti mencari sesuatu, Pak, di kantongnya, di bajunya. Karena barang itu gak dapat sampai dia menangis tadi. Maulana Jamshid tanya, kamu ini cari apa? Dan yang kamu cari nampaknya gak dapat, kenapa kamu menangis? Orang ini mengatakan, wahai Tuhan, wahai Bapak, saya mencari siwa saya. Siwa, sunnah Nabi SAW. Lantas kenapa rupanya kok kehilangan siwa menangis? Allah. Dalam hati orang mewah ini Allah letakkan azmat kebesaran sunnah dan dirinya. Sehingga kehilangan sunnah Nabi saja. Kita hari ini kalau kehilangan uang baru nangis. Kehilangan benda baru nangis saja. Tapi berapa banyak sunnah-sunnah hilang daripada diri kita? Biasa saja kita hadirin. Gak nampak kesedihan daripada raut wajah kita. Pada ciri orang-orang beriman, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila perbuatan baik kamu membuat kamu senang dan perbuatan buruk kamu membuat kamu susah, maka kamu adalah orang yang beriman. Buat baik senang kita hadirin. Tertinggal dari berbuat baik susah kita. Tertinggal daripada sunnah Nabi susah kita ada. Nah, Maulana Jamshid melihat orang ini terkejut dia, Pak. Dia mengajar hadis, membaca kitab, bolak-balik dia ajari hadis tentang siwa. Tapi nggak jumpa orang seperti ini hadirin yang mulia. Yang mana kehilangan siwa menyedihkan dirinya, Pak. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia pun bertanya kepada jemaah, di mana pusat usaha dakwah ini? Maka dikatakan di Yemen. Dia tinggal di Sindh, satu provinsi di Pakistan, Sindh. Dikatakan di Yemen, di provinsi Lahore. Maka beliau pun pergi ke markas Rewin, berjumpa dengan Haji Abdul Wahab Sahab. Maka Haji Abdul Wahab hari itu juga mentaskin beliau seumur hidup untuk berada di markas. Dan itulah yang beliau buat hadirin. Diceritakan ulama kita, Maulana Jamshid cutinya setahun hanya 3 hari. 3 hari. Waktu hari raya Idul Fitri. 1 hari perjalanan naik kereta api, 1 hari di rumah, 1 hari pulang ke markas Rewin. 3 hari. Sepenuhnya berada di markas Rewin. 1 kali almarhum Haji Abdul Wahab Sahab rahimahullah dalam bayan beliau mengatakan, ini Maulana Jamshid tahun lalu sudah minta izin cuti 3 hari pulang ke rumah. Tahun ini pun minta lagi. Ya. Padahal hanya 3 hari. 3 hari itu pun bukan di rumah 3 hari. 1 hari perjalanan, di rumah hanya 1 hari saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi kubur-kubur beliau. Amin. Ini pendahulu-pendahulu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, umat hari ini meninggalkan sunnah karena itu adalah sunnah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memegang sunnah karena itu adalah sunnah. Dalam sunnah lah dapat dilihat ini orang Islam atau bukan orang Islam.
Bapak-bapak yang lahir tahun 70-an, 60-an dengar kabar, Pak. Di India sekitar tahun 84-85 terjadi kebocoran gas racun di kota Bhopal, di kota Bhopal, Pak. Hingga orang yang menghisap gas tersebut langsung mati di tempat aja. Ribuan korban, Pak. Puluhan ribu korban waktu itu di kota Bhopal. Nah, selesai musibah ini, maka dicari mana orang Islam, mana orang Hindu. Ya, gimana caranya, Pak? Banyak juga orang Islam yang belum kenal dengan kerja dakwah, belum terlibat dalam dakwah. Kehidupannya sama seperti mana orang di luar Islam. Ya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak nampak tanda-tanda orang Islam hadir. Pakai topi, ada janggut hadir. Ya? Pakai pakaian sunnah, baru dikenali sebagai orang Islam. Apa yang terjadi, Pak? Gimana cara mengenalinya? Ini orang Islam atau orang Hindu? Akhirnya dikarpuzarikan, terpaksa dibuka celananya, Pak. Allah. Sunat apa enggak? Kalau sunat orang Islam baru dibawa, dikuburkan secara Islam. Tapi kalau enggak sunat berarti Hindu, dibakar. Ulama kita mengatakan hari ini karena sunnah ditinggalkan umat, untuk mengidentifikasi dia ini orang Islam perlu dilihat dia ini sunat khitan atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masjid-masjid kita hadirin dihidupkan amalan dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, khidmat. Dudukkan orang-orang Islam di masjid, hidupkan taklim di masjid, buat usaha memakmurkan masjid. Bawa orang-orang Islam dalam daulah, bentuk-bentuk jemaah, orang-orang lama di masjid-masjid untuk berangkat membawa jemaah keluar 3 hari di jalan. Apabila orang-orang Islam masuk dalam suasana masjid, menghidupkan amalan masjid, maka amalan masjid inilah yang akan merubah dirinya, Pak. Sebelum 3 hari tak nampak sebagai orang Islam, tapi pulang 3 hari luar biasa, terkejut semuanya. Nah, pakai sorban, pakai jubah. Nah, sebelumnya tak pernah sholat, pulang 3 hari, tak usahkan sholat 5 waktu, sholat tahajud pun jam 4 sudah berada di masjid hadirin. Biasa tangannya pegang kartu, berubah jadi pegang tasbih hadirin. Apa ada kekuatan yang bisa merubah manusia seperti ini, Pak? Kalaupun dikumpul-kumpul uang, diberikan kepada dia, apa bisa berubah seperti ini hadirin? Tidak ada satu apapun kekuatan di muka bumi ini yang dapat merubah kehidupan manusia kecuali dengan amalan masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita tawajukan umat di tempat-tempat kita, di muhalla-muhalla kita, di makomi kita, libatkan umat dalam usaha menghidupkan amalan masjid. Semua bersedia insya Allah? Dan di rumah-rumah kita hadirin hidupkan taklim rumah. 5 amal taklim rumah. Dari Kartuzari masih banyak rumah-rumah yang tidak buat 5 amal. Buat 5 amal taklim rumah, dibacakan, baca halqah tajwid, buat halqah tajwid, kemudian baca taklim kitabi. Di rumah kita ada kitab Fadailul Amal, Fadailus Sadaqat, kitab Muntakhab Ahadits. Kemudian setelah itu mudzakarah 6 sifat, supaya sifat dai-da'iyana datang dalam kehidupan orang-orang di rumah kita. Kemudian dari rumah-rumah kita ada tazkir. Di rumah-rumah kita ada tazkir seperti mana rumah-rumah sahabat. Di rumah-rumah sahabat ada tazkir. Sehingga hadirin, orang-orang dari rumah sahabat apabila ada seruan permintaan untuk berangkat di jalan Allah,
Karena di rumah ada tazkir, mereka mudah untuk keluar di jalan Allah. Hari ini di markas kita ada tazkir, di halqah kita ada tazkir, tapi di rumah tak ada tazkir. Sehingga manakala di markas ditazkir, kita pun catat nama. Tapi kalau kita pulang ke rumah, kita sampaikan pada istri kita, Bu, sayang, Bapak mau keluar 4 bulan. Sudah catat nama di markas. Ustaz Maulana bayar 2 jam, 3 jam. Jadi niat berangkat 4 bulan. Istrinya mendengar 4 bulan, tidak bicara apa-apa, cuma keluar 2 tetes air mata, Pak. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Sebelum istri yang menangis, dia katakan, tunggu dulu, jangan menangis. Itu 4 bulan nanti aja, bukan sekarang. Bayar 2-3 jam, jadi air habis. Kenapa hadirin yang mulia? Karena di rumah tidak ada tazkir, Pak. Kalau di rumah hari-hari ada tazkir, Pak, istri kita tazkir. Kapan Bapak berangkat 4 bulan? Ini tengok ini, usaha atas jur. Semua orang berangkat. Kok Bapak tak berangkat? Buat malu aja di rumah. Ada semalam, Pak, sebelum turun kami dari Tanah Karo, bayan subuh dari Batu. Ustaz Abdul Lahir diceritakan satu kisah sahabat hadirin. Ketika Nabi berada di Medan, kalau tidak silap perang Uhud, ada satu orang sahabat masih berada di rumah dengan istrinya, kemah. Maka dia katakan kepada istrinya, atau istrinya mengatakan, apakah kita ini tidak zalim? Nabi SAW sedang bersusah-susah menghadapi musuh di medan peperangan, dan kita bersenang-senang di dalam rumah. Ini seluruh orang tua kita, Pak, ahli musyawarah provinsi, semua bergerak hadirin yang mulia, buat usaha mensukseskan jur, supaya target jemaah dapat dikeluarkan, supaya umat ini dikeluarkan di jalan Allah, supaya rahmat Allah turun kepada umat ini hadirin. Orang tua kita yang sudah tua-tua, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bergerak bersama jemaah, tapi hari ini kita masih di rumah juga hadirin. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau di rumah dihidupkan suasana tazkir hadirin, maka laki-laki waktu itu nggak tenang lama-lama di rumah, Pak. Saya pernah dengar tempat satu muzakarah, Pak. Laki-laki ini kalau kelamaan di rumah, maka sifat wanita masuk dalam dirinya. Ada satu sifat merajuk, Pak. Sifat wanita kan merajuk aja. Nah, laki-laki kalau kelamaan di rumah, Pak, sikit-sikit melaju, nanti kena target sikit melaju, ya kan? Kenapa? Karena kelamaan di rumah. Coba di rumah kita kasih target, buat target 5 amal hadirin. Ada target, ada tazkir tiap hari. Kapan Bapak berangkat 4 bulan? Ini sudah memasuk nisab. Macam mana berangkat 4 bulannya? Bagaimana berangkat 40 harinya? Sudah lama Bapak dalam dakwah 30 tahun, kok 40 hari aja tiap tahun? Gak mau 4 bulan. Itu kalau ada tazkir di rumah. Seperti mana Khansa radhiyallahu anha punya 4 orang anak laki-laki hadirin. Bukan Khansa katakan bergilir-gilirlah kalian keluar 4 bulan. Satu berangkat, satu pulang, satu lagi berangkat, satu pulang. Bukan, Pak. Hari ini kalau orang mau keluar musyawarah, siapa yang keluar 4 bulan? Oh, bapaknya belum 4 bulan. Nanti pulang, bapaknya baru anaknya. Kan macam itu kita buat. Kalau itu pun dibuat luar biasa hadirin. Tapi sahabat bukan berganti-gantian, 4 anaknya ditazkir, semua berangkat di jalan Allah. Ditazkir bukan untuk pulang hadirin, tapi untuk syahid di jalan Allah, Pak.
Di mana tazkirnya? Di dalam rumah, hadirin yang mulia. Dua orang anak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kecil, 8-9 tahun. Minta supaya dibawa untuk berangkat keluar di jalan Allah. Dalam riwayat, mereka berjinjit-jinjit di hadapan Nabi supaya nampak seperti orang yang sudah besar tinggi. Akhirnya dalam satu riwayat, yang satu Nabi terima, yang satu tidak Nabi terima, karena dia masih kecil, pendek. Maka yang pendek itu katakan kepada temannya, ayolah kita berada di hadapan Nabi. Nanti di hadapan Nabi kita berkelahi, dan kamu pura-pura kalah. Hah? Kalau kamu sudah diterima oleh Nabi, aku yang belum diterima ini. Hah? Kalau Nabi melihat aku lebih kuat dari kamu, maka aku pun akan diterima di jalan Allah. Anak sahabat hadirin buat alasan supaya berangkat di jalan Allah. Hari ini orang-orang dewasa, orang-orang tua buat alasan untuk tidak berangkat di jalan Allah. Kenapa Pak? Di rumah ada tazkir. Ibu dua anak ini buat tazkir di rumah. Inilah kita nggak buat 5 amal, makanya nggak ada tazkir. Makanya waktu tazkir susah kita mau keluar, hadirin yang mulia. Coba di rumah kita hidupkan taklim 5 amal, ada tazkir di rumah. Nggak susah tazkir di markas ini, karena tim tazkir sudah ada di rumah. Tinggal kartu zaniah, kan? Udah jelas kata istrinya, tiap-tiap hari bapak ditazkir, itu markas tazkir sekarang berangkat Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang mewah, dia catat nama Pak di masjid. Ada jemaah datang ke masjidnya. Waktu itu tazkir dia catat nama 40 hari. Catat nama 40 hari, kemudian pulang ke rumah. Model kerja di mewah hadirin, jauhlah sebelum maghrib atau ba'da maghrib, malam bayar, catat nama, malamnya langsung usuli, besok pagi langsung bayar hidayah. Ini sebenarnya jauhlah. Jadi jauhlah yang kita buat besoknya adalah pengeluaran jemaah. Makanya minimal hadirin, jauhlah kita sebulan 4 kali, sebulan mengeluarkan 4 jemaah 3 hari Pak. Minimal sebenarnya Pak. Dari jauhlah kita mengeluarkan jemaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dia pun pulang ke rumah malam. Jemaah selesai makan, datang ke rumah dia. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah catat nama, keluar 40 hari. Boleh Pak, tasnya disiapkan, tafakutnya dikumpulkan. Besok Bapak datang subuh, habis subuh langsung bayar hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Urdu mengatakan Gargia Girgia. Kalau sudah pulang ke rumah jatuh Pak. Payah membangkit lagi hadirin. Jemaah yang usuli ke rumah, dia pun buat alasan, nggak bisa Pak, ini ada masalah begini. Biasa aja. Karena syaitan tidak suka dengan dai Pak. Syaitan lebih benci kepada dai daripada kepada abid hadirin. Orang yang menegakkan ibadah cuma diganggu aja sama syaitan. Tapi orang ketika buat dakwah, syaitan lari hadirin. Tak berani dekat. Makanya ketika orang mau keluar di jalan Allah, syaitan akan bawa 1001 masalah di hadapannya. Masalah rumah, masalah istri, masalah anak, masalah perasaan, semua masalah yang mengakibatkan dia tidak bisa keluar di jalan Allah. Tapi jemaah yang namanya usuli tazkir terus Pak. Mau alasan apapun yang penting Bapak tetap keluar. Terserah apa alasannya, yang penting keluar. Seperti usaha jur kita ini Pak. Keluarkan umat hadirin yang mulia.
Walaupun umat ada masalah, tapi di atas masalahnya ada masalah yang lebih besar tadi, yaitu masalah agama, masalah akhirat. Maka jangan melihat masalah yang ada padanya kita pun jadi kasihan. Tidak mentazkir dia keluar di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya karena ditazkir terus-menerus oleh jemaah, dia katakan gini, Pak, sebenarnya istri saya ini sedang hamil tua, beberapa hari lagi akan melahirkan. Kalau saya berangkat 40 hari, nanti istri saya tidak ada yang menemani. Baru dia jujur hadirin. Tapi jemaah pun nggak nyerah juga, Pak. Langsung kasih fadilah. Kalau bapak keluar, istri bapak melahirkan, maka Allah kirim malaikat. Allah kirim malaikat ke rumah bapak. Kalau anak bapak lahir, maka malaikat akan mengazankan anak bapak. Gak terkesan, Pak. Tapi dia tetap nggak bisa, Pak. Nanti kasihan istri saya. Tapi rupanya hadirin di rumah itu hidup taklim. Walaupun istrinya sedang hamil tua, Pak, perlu kepada suami. Karena jemaah pun tetap tazkir, dia dengar itu fadilah. Orang keluar di jalan Allah, walaupun istrinya sedang hamil tua. Maka dari dalam kamar terdengar suara, Pak. Dari dalam kamar terdengar suara. Istrinya mengatakan, wahai bapak-bapak, bawa saja suami saya keluar 40 hari. Karena bukan dia yang melahirkan, saya yang melahirkan. Paham, Pak? Istrinya katakan, karena bukan dia yang akan melahirkan, saya yang akan melahirkan. Jadi untuk apa di rumah? Akhirnya orang ini berangkat 40 hari. Kenapa? Karena di rumah ada tazkir. Maka di rumah hidupkan taklim rumah hadirin. Dan bawa wanita-wanita kita untuk keluar di jalan. 3 hari, 10, 15 hari, 40 hari. Ini sarana untuk mewujudkan amalan agama di rumah kita. Bersedia semua insyaallah? Insyaallah. Nah, kerja di makomi seperti kerja nabi-nabi terdahulu hadir. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kerja makomi juga dan kerja di seluruh alam juga. Nah, fikir Nabi bukan hanya untuk Mekah Madinah, tapi fikir Nabi adalah untuk manusia di seluruh alam. Karena Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi, Allah utus Nabi adalah untuk manusia di seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Kalau nabi-nabi terdahulu kerjanya makomi saja. Ada untuk satu bangsa, ada untuk satu suku, ada untuk satu kaum, ada untuk satu keluarga. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Qaunainin. Nabi kita dihantar untuk seluruh alam. Maka karena Nabi kita adalah Nabi seluruh alam, maka umat ini, umat Nabi, Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk seluruh alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik. Di antara umat-umat yang lain, kamu adalah yang terbaik. Kenapa dikatakan umat yang terbaik? Ukhrijat linnas. Dikeluarkan untuk seluruh manusia. Untuk perkara apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia pada kebaikan dan cegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun Nabi SAW hanya berada di Hijaz, Arab sekitarnya, tapi Nabi telah membentuk sahabat. Nabi telah mendirikan sahabat, menegakkan sahabat untuk menunaikan takaza ke seluruh alam. Maka sahabat berangkat ke seluruh alam hadirin untuk mendakwahkan agama. Sahabat sudah menunaikan kewajiban mereka dalam agama ini hadirin.
Nah sekarang tanggung jawab kita hadirin sebagai umat yang terbaik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seseorang tidak buat kerja amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, maka dia tidak layak dikatakan sebagai umat yang terbaik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, takaza terbentang di hadapan kita hadirin, baik negeri jauh, IPB 4 bulan 40 hari, maka janganlah kita, saya ini tidak termasuk dalam takaza manapun hadirin. 40 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan dibuat jur di daerah-daerah kita hadirin yang mulia. Di ibu kota kita ini 1 bulan ke depan lebih akan dibuat jur. Maka mulai dari sekarang sampai jur dibuat, kita sudah susun rencana hadirin untuk mempersiapkan diri keluar di jalan Allah. 1 minggu depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, paling lambat semua majma' yang berada di tempat kita ini jangan ada yang tidak keluar di jalan Allah. Semua bersedia insyaallah? Berdiri Pak, bismillah insyaallah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله